Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat Mika. Alhamdulillah kali ini kita dapat berjumpa dalam acara Spirit of Ramadan. Nah, bagaimana kabar sahabat Mika hari ini? Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat dan masih lancar puasanya. Semoga juga sahabat masih semangat dalam beribadah di bulan Ramadan ini. Nah, sambil menunggu waktu berbuka hari ini, Bu Hilda ingin mengajak sahabat semua untuk sharing ilmu dan juga belajar bersama mengenai adab-adab di jalan. Kalau kita bicara tentang adab-adab di jalan, kira-kira apa yang sahabat semua pikirkan? Jalan, tentu sahabat memikirkan tentang alat-alat transportasi. Jadi kalau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, biasanya sahabat berjalan atau menggunakan sepeda atau menggunakan motor, mobil, bis, dan alat transportasi modern lainnya. Nah, di zaman Rasulullah SAW ternyata jalan juga sudah ada. Tapi dahulu orang-orang biasanya berjalan kaki atau menggunakan alat transportasi tradisional seperti menunggang kuda, menunggang unta, keledai, dan lain sebagainya. Nah, ternyata Islam juga mengatur adab-adab di jalan. Rasulullah SAW melarang kita untuk berada di jalan, kecuali jika memang ada urusan-urusan yang penting dan juga bermanfaat. Nah, ini relate dengan kondisi kita saat ini, yaitu pada saat pandemi COVID-19, bahwa jika kita keluar rumah atau bepergian, itu bila ada urusan-urusan yang penting. Tapi jika tidak ada urusan yang penting, maka sebaiknya kita di rumah saja. Kemudian Rasulullah juga menganjurkan bahwa ketika kita di jalan, kita harus menunaikan hak-hak jalan. Lalu apa saja hak-hak jalan itu? Nah, kali ini kita bahas bersama hak-hak jalan. Nah, hak-hak jalan atau adab di jalan yang pertama adalah menundukkan pandangan. Yang dimaksud menundukkan pandangan adalah mengalihkan arah pandangan dari perkara yang terlarang dan kurang baik. Lalu, adab di jalan yang kedua adalah menjawab salam. Jadi, ketika sahabat di jalan, mungkin sahabat bertemu dengan orang yang sahabat kenal. Nah, maka sahabat bisa mengucapkan salam terlebih dahulu atau menjawab salam. Nah, menjawab salam ini hukumnya wajib. Jadi, misalkan orang yang sahabat kenal mengucapkan salam, Assalamualaikum, maka sahabat wajib menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, menjawab salam ini adalah hak orang yang berjalan di sekitarmu untuk mendapatkan jawaban atas salam yang diberikan. Nah, adab jalan berikutnya adalah menahan gangguan dan tidak menyakiti orang-orang, baik secara fisik maupun lisan. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim adalah seseorang di mana kaum muslimin lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Artinya, kita tidak boleh menyakiti saudara kita atau menyakiti orang-orang di sekitar kita, baik dari fisik maupun dari lisan. Contoh, menyakiti secara fisik, kita tidak boleh memukul teman-teman kita. Secara lisan, kita tidak boleh mengejek, mencela, menghina, ataupun menfitnah teman-teman kita. Lalu, adab di jalan selanjutnya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaklah ia merubahnya dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka hendaklah mengubah dengan lisannya.
Dan jika tidak mampu, maka hendaklah mengubah dengan hatinya. Dan yang demikian itu adalah iman yang selama-lamanya. Untuk itu, jika sahabat Mika di jalan, kemudian melihat ada kemungkaran atau ada seseorang yang hendak berbuat tidak baik, yang melanggar agama, maka sahabat wajib untuk mengingatkannya. Selanjutnya, adab yang disunahkan saat di jalan adalah menghilangkan sesuatu yang mengganggu di jalan. Misal, sahabat melihat ada batu atau ada kayu di tengah jalan dan dikhawatirkan itu dapat mengganggu atau membahayakan orang-orang yang lewat, maka sahabat bisa menyingkirkan batu atau kayu tersebut ke pinggir jalan. Nah, yang demikian itu termasuk sedekah. Seperti sabda Rasulullah SAW, setiap ruas dari anggota badan manusia wajib mengeluarkan sedekah. Dan menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan adalah sedekah. Kemudian saat di jalan, sahabat Mika juga dianjurkan untuk membantu orang lain yang sedang kesusahan. Ini ada banyak sekali contohnya. Salah satunya menunjukkan jalan kepada orang yang bertanya. Misalkan ada seseorang yang ingin bertanya arah jalan atau suatu tempat. Kemudian kebetulan sahabat tahu, maka sahabat bisa membantu mengarahkan. Lalu yang lainnya mungkin bisa membantu menyeberang jalan, membantu seseorang yang kesusahan saat mengangkat barang ke atas kendaraan, dan lain sebagainya. Lalu adab jalan yang terakhir adalah haramnya buang hajat di jalan. Rasulullah SAW memberi peringatan agar tidak buang hajat di jalan yang dilalui manusia atau tempat mereka berteduh. Karena tempat tersebut adalah hak umum, maka seseorang tidak boleh merusaknya. Sehingga bila sahabat sedang berada di jalan atau saat perjalanan kemudian merasa ingin pipis atau ingin buang air besar, maka tidak boleh pipis sembarangan. Sahabat bisa mencari toilet umum. Nah, selain itu, sahabat Mika juga tidak boleh mengotori atau merusak jalan. Jadi tidak boleh mencoret-coret di jalan. Terus membuang sampah sembarangan, itu juga tidak boleh. Kalau misalkan saat di jalan, kemudian butuh tisu untuk menyeka keringat, lalu tisunya kan mau dibuang tuh. Nah, tapi di jalan tidak ada tempat sampah, maka tidak boleh dibuang sembarangan. Tisunya bisa dibawa dulu, disimpan, lalu nanti kalau ada tempat sampah baru dibuang. Nah, itu tadi tentang adab-adab di jalan. Semoga teman-teman bisa menerapkan adab-adab di jalan tadi saat teman-teman bepergian atau saat di jalan. Sekian dulu yang dapat Bu Hilda sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan apabila ada salahnya, Bu Hilda mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.